Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang mana sampai hari ini kita masih diberi kekuatan untuk kita bisa menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Karena puasa Ramadan adalah salah satu ibadah wajib yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Karena saat menunaikan ibadah puasa Ramadan, umat muslim wajib menahan diri dari lapar, dahaga, serta aneka perbuatan yang dapat membatalkannya. Dilakukan mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan puasa Ramadan ini. Yang pertama adalah syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan itu yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Yang ketiga, mempunyai akal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selain itu, terdapat rukun dan sunnah ketika melakukan ibadah puasa Ramadan ini. Yang pertama adalah niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan yang penting dalam menjalankan ibadah puasa. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar dan ada beberapa hadis dilakukan sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Kemudian menahan diri dari kegiatan makan, minum, dan hal-hal lain yang mampu atau membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika berbuka. Yang pertama adalah sahur. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, segera berbuka pada saat waktu bukanya. Yang ketiga, membaca doa puasa. Yang keempat, berbuka dengan yang manis. Yang kelima, memberi makan pada orang yang berbuka. Yang keenam, memperbanyak ibadah, berderma, dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa adalah yang pertama adalah dalam perjalanan jauh. Yang kedua, orang tua yang berusia lanjut atau manula. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi atau dalam keadaan sakit. Kemudian yang keempat, wanita menyusui atau hamil. Kemudian keutamaan atau hikmah ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah melatih kesabaran. Karena memang ujiannya adalah ujian dari menahan lapar, menahan haus terutama gitu ya, sehingga kita memang diminta untuk menahan sabar dari hal-hal yang membuat kita itu lapar. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah membentuk akhlakul karimah. Jadi akan terbentuk gitu ya, akan terbentuk jiwa-jiwa, akan terbentuk akhlak-akhlak kita ketika kita melakukan ibadah puasa ini adalah akhlak sabar, akhlak sayang, akhlak mencintai sesama, akhlak saling memberi dan berbagi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Karena memang ketika seseorang menjalankan ibadah puasa itu akan menyehatkan, bahwa puasa itu sesungguhnya akan menyehatkan kondisi fisik kita. Kemudian yang keempat itu mempunyai rasa syukur. Kenapa gitu ya? Karena ternyata dengan kita melakukan ibadah puasa itu akan muncul rasa syukur dan nikmat kita kepada Allah. Bahwa ketika kita sedang melakukan saat nanti kita berbuka, bahwa ketika berbuka itu menjadi nikmat yang luar biasa. Dan ketika kita melakukan kegiatan bersedekah gitu ya atau berbagi, maka kita akan mempunyai nilai syukur empati kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu, kita akan melakukan ibadah tarawih, kita akan melakukan ibadah sholat gitu ya. Sehingga
itu akan menjadikan kita itu diri kita itu bersih dari dosa, karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang baik gitu ya. Kemudian yang terakhir, akan membiasakan diri menjadi hidup menjadi lebih hemat gitu ya, karena dengan berpuasa kita itu tidak jajan, dengan berpuasa kita jadi tidak minum gitu ya. Jadi kita akan mengurangi gitu ya, mengurangi jajan yang tadinya mungkin kita jajan gitu ya, maka ketika kita berpuasa kita akan terkontrol gitu ya. Insya Allah itu tadi beberapa hal yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah gitu ya, kegiatan-kegiatan apa yang kita jalani selama di bulan Ramadan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.